Halo investor dan tradership. Kita tidak bisa memilih untuk lahir di mana, apa jenis kelamin kita, dari ras atau suku apa kita, dari keluarga miskin atau dari keluarga kaya, dan siapa orang tua kita. Karena itu adalah takdir kita. Namun, masa depan kita bukan ditentukan oleh apa latar belakang kita, tetapi ditentukan oleh impian dan kemauan kita untuk membayar harga dari impian-impian kita. Kita tidak bisa merubah takdir, tapi kita bisa merubah nasib. Bagaimana kita bisa merubah nasib dan meraih impian-impian kita? Mari kita kupas di video yang kali ini. Dalam kehidupan manusia, ada 4 fase finansial yang kita alami mulai dari kita lahir sampai masa tua kita. Fase yang pertama adalah fase ketergantungan finansial, yaitu fase mulai dari kita lahir sampai mayoritas kita di usia 23 tahun atau saat kita lulus kuliah. Di fase ini, kita tergantung secara finansial kepada orang tua kita. Ada beberapa orang yang kurang beruntung karena terlahir dari keluarga yang kurang mampu, memiliki fase ketergantungan finansial sebelum usia 23 tahun. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita tidak bisa memilih untuk lahir di mana, apa jenis kelamin kita, dari ras atau suku apa kita, dari keluarga miskin atau keluarga kaya, dan siapa orang tua kita. Karena itu adalah takdir kita. Sehingga kita harus syukuri, bukan menyesali apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Sehingga, kalaupun kita terlahir dari keluarga yang kurang mampu, bukan berarti kita akan selamanya miskin. Karena miskin itu bukan takdir. Miskin itu adalah nasib yang bisa kita rubah. Asal kita mau belajar, mau bekerja keras, mau bekerja cerdas, punya sikap atau attitude yang baik, bisa dipercaya, bisa hidup hemat, fokus pada impian kita, serta mau membayar harga dengan membuang gengsi, membuang ego, berhenti mengeluh, mengurangi gaya hidup atau lifestyle, membuang ketakutan, dan melakukan yang terbaik untuk bisa meraih kesuksesan dan kemakmuran. Hati-hati dengan pikiran Anda, karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Jika Anda berpikir Anda miskin, Anda tidak bisa sukses, Anda tidak bisa kaya, Anda tidak pernah dapat peluang untuk sukses, maka betul itu akan terjadi pada diri Anda seumur hidup Anda. Karena kata-kata yang diucap berulang kali itu akan mempengaruhi alam bawah sadar Anda, dan yang lebih berbahaya itu adalah doa Anda. Sehingga hal pertama dan terutama, jika Anda ingin merubah nasib Anda dan menjadi orang sukses dan kaya, adalah rubah pola pikir Anda menjadi positif dan jangan pernah mengeluh lagi. Jika saat ini Anda belum kaya, tetapi Anda berani memiliki impian besar dan berpikir Anda akan sukses dan kaya, selamat. Anda berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran. Pada fase ketergantungan finansial, kita masih tergantung dari orang tua kita. Saat itu, seluruh kebutuhan hidup kita selalu dipenuhi oleh orang tua kita. Dari sandang, pangan, pendidikan, dan papan, semuanya telah dipenuhi oleh orang tua kita. Pada fase ini, kita masih belum bekerja dan menghasilkan pendapatan. Tetapi, sebagian dari kita mempunyai uang saku saat kita sekolah atau kuliah yang sebenarnya bisa kita kelola dengan cara menabung. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video cara menabung yang benar. Yang kedua, fase pembelajaran finansial, yaitu fase saat kita usia 23 tahun sampai 35 tahun.
yaitu saat kita fresh graduate atau baru lulus kuliah dan baru bekerja. Di fase ini, kita sudah mulai mandiri secara finansial, sudah tidak tergantung lagi dengan orang tua. Jika Anda seorang karyawan atau profesional, di fase ini kita mulai bekerja dan merintis karir, di mana mayoritas gaji yang kita terima masih kecil atau UMR. Jika Anda seorang pengusaha, di fase ini kita baru mulai membangun bisnis, sehingga hasil usaha juga masih kecil. Seringkali gaji atau hasil usaha sudah habis dan tak bersisa sebelum akhir bulan, karena kumpul-kumpul di resto, kafe, nonton bioskop bersama teman-teman, beli baju baru, beli handphone baru, dan banyak lagi gaya hidup atau lifestyle yang menghabiskan pendapatan kita. Di fase ini, Anda perlu mulai belajar finansial dengan menata keuangan Anda agar pengeluaran pribadi Anda tidak menghabiskan pendapatan Anda agar bisa menata masa depan Anda. Hal yang perlu Anda pahami saat Anda menikah dan pasangan Anda tidak bekerja, Anda pencari nafkah tunggal, maka beban finansial Anda untuk menghidupi dua orang, yaitu diri Anda dan pasangan Anda. Apalagi jika Anda dikaruniai anak, maka beban finansial Anda lebih bertambah lagi. Maka dari itu, bagi Anda yang baru lulus kuliah, pertimbangkan kondisi finansial Anda sebelum Anda memutuskan untuk menikah. Saya pribadi mengawali karir saya sebagai seorang karyawan dengan gaji UMR setelah lulus kuliah. Saat itu, saya hanya berbekal motor pemberian orang tua saya saat saya lulus sekolah. Saat saya bekerja, saya merasa gaji yang saya terima terlalu kecil untuk meraih impian-impian saya. Sehingga saya mulai mencari peluang untuk mendapatkan wealth creation tambahan di luar penghasilan utama saya. Yang saya kerjakan setelah jam kerja kantor, yaitu di atas jam 5 sore sampai malam. Dan saya juga memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu saya untuk melakukan wealth creation tambahan. Saat itu, banyak teman yang mengatakan kepada saya bahwa saya serakah, uang bukan segalanya, saya tidak bisa menikmati masa muda, saya sombong, tidak mau kumpul-kumpul seperti waktu kuliah, dan perkataan-perkataan lain yang tidak mengenaikan hati. Saya katakan kepada mereka bahwa saya bukan serakah, tapi saya punya kebutuhan dan saya punya impian-impian yang harus saya raih. Saya bukannya sombong, tidak mau kumpul-kumpul, tetapi saya harus membayar harga dari impian saya dengan melakukan wealth creation di luar jam kerja kantor saya. Saya sudah punya pasangan, dan saya ingin waktu saya menikah, kehidupan finansial saya cukup untuk menghidupi pasangan dan anak-anak saya. Memang betul, uang bukan segalanya. Tetapi permasalahannya adalah segala sesuatu membutuhkan uang. Saya tidak ingin diri saya tidak bisa mencukupi kebutuhan finansial pasangan atau anak saya saat saya sudah berkeluarga. Seperti mencukupi kebutuhan rumah tangga, bayar uang sekolah anak. Bahkan saya waktu itu ingin punya mobil sebelum saya menikah. Bukan karena gengsi atau karena kemewahan, tetapi karena saya tidak rela kalau saat musim hujan, anak saya yang masih kecil harus kehujanan sampai akhirnya sakit. Cukup saya yang kepanasan, cukup saya yang kehujanan, tetapi bukan pasangan dan anak saya. Karena kemurahan Tuhan, 2 tahun setelah saya merintis wealth creation yang awalnya adalah pekerjaan sampingan menjadi bisnis utama saya berhasil mewujudkan impian besar pertama saya, yaitu saya berhasil membeli mobil pertama saya. Di tahun ketiga saya bekerja, saya bisa memutuskan untuk menikah karena sudah siap secara finansial. Saat usia 23 sampai 35 tahun, pendapatan kita saat itu masih kecil dan pengeluaran kita sudah besar. Sehingga kita perlu belajar tentang finansial dan mulai melakukan penataan keuangan
dengan memiliki 5 pos keuangan agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan menata keuangan kita agar bisa memperoleh impian-impian besar kita. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video 5 pos keuangan agar kamu kaya dan makmur. Bagi Anda yang merasa bahwa gaji atau hasil usaha yang Anda miliki di fase ini belum bisa mencukupi kebutuhan dan meraih impian besar Anda, mulailah mencari solusi dan peluang untuk mendapatkan wealth creation baru di luar penghasilan utama Anda seperti yang saya lakukan di awal saya mulai bekerja. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya Rahasia Membangun Kekayaan Mulai dari Nol, The Secret of Wealth Management. Jangan pernah berpikir dan berkata, saya tidak memiliki bakat bisnis. Saya tidak bisa jualan atau alasan-alasan lain yang menutupi kemalasan Anda untuk berpikir, bekerja keras dan bekerja cerdas, serta meninggalkan zona nyaman Anda. Sekali lagi saya katakan, hati-hati dengan pikiran Anda. Karena apa yang Anda pikirkan dan Anda katakan itu benar akan terjadi pada diri Anda. Fase yang ketiga, yaitu fase masa produktif. Yaitu fase saat usia kita antara 35 sampai dengan 55 tahun. Di fase ini, harusnya Anda sudah memasuki tahapan puncak karir Anda, di mana gaji Anda sudah besar, dan harusnya kehidupan Anda sudah semakin mapan, bisa menabung dan memiliki aset. Harusnya income atau pendapatan yang Anda peroleh bisa mencukupi kebutuhan keluarga, mulai dari sandang, pangan, papan, uang sekolah anak, tagihan listrik, tagihan air, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jika pada fase ini Anda belum punya aset, Anda masih mengalami kesulitan finansial, atau bahkan justru punya utang banyak, berarti ada yang salah dengan diri Anda. Kesalahan itu yang pertama, bisa karena gaya hidup atau lifestyle Anda yang naik lebih tinggi daripada pendapatan Anda. Ingat, biaya hidup itu tidak besar. Gaya hidup itu besar dan tidak terbatas. Berapapun besarnya penghasilan Anda, pasti akan habis tidak bersisa jika lifestyle Anda naik lebih tinggi daripada penghasilan Anda. Dalam hal ini, Anda harus segera mulai menata 5 pos keuangan Anda dengan lebih baik. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video 5 pos keuangan agar kamu kaya dan makmur. Kesalahan yang kedua, karena penghasilan Anda kurang, sehingga tidak bisa ditata. Kurangnya penghasilan Anda bisa karena yang pertama, karir Anda tidak bertumbuh, membuat posisi Anda stagnan, yang berakibat penghasilan Anda juga stagnan. Anda harus introspeksi diri dan evaluasi diri, serta melakukan self-improvement atau melakukan pengembangan diri agar karir Anda bisa meningkat. Yang kedua, kolam Anda terlalu kecil yang membuat karir dan income Anda juga kecil. Kalau Anda ingin besar, Anda harus pindah ke kolam yang lebih besar atau pindah ke perusahaan yang lebih besar. Yang ketiga, saat income Anda kecil dan Anda hanya pasrah dan menyalahkan nasib, menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, dan tidak berupaya serius untuk merubah nasib Anda, seperti mencari peluang, atau mencari wealth creation baru, atau mencari penghasilan tambahan. Maka dari itu, lihat video saya berjudul Rahasia Membangun Kekayaan Mulai dari Nol, The Secret of Wealth Management. Di fase masa produktif ini, adalah fase yang paling krusial dan akan menentukan kehidupan Anda. Di fase ini Anda harus fokus untuk memiliki aset, sehingga bukan hanya Anda yang bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi aset atau investasi Anda juga harus mulai bisa bekerja untuk Anda. Sehingga penghasilan Anda bukan hanya tergantung dari gaji atau hasil usaha Anda, tetapi Anda sudah mulai memiliki penghasilan dari hasil investasi atau hasil dari aset Anda atau bisa disebut yang namanya passive income. Fase yang keempat adalah fase masa pensiun, yaitu fase saat usia Anda sudah mencapai 55 tahun ke atas. Di fase ini, sebagian besar karyawan atau profesional
mengalami masa pensiun. Kehidupan finansial di fase ini bisa memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sad ending, yaitu mereka yang tidak memiliki penataan keuangan yang baik. Mereka yang saat masa muda sampai usia 55 tahun tidak menata keuangan dengan baik, tidak mempunyai dana pensiun, mereka akan kehilangan pekerjaan. Mereka juga kehilangan fasilitas. Mereka tidak memiliki aset, mereka tidak memiliki investasi, dan mereka tidak memiliki post saving atau dana berjaga-jaga dan dana pensiun. Sehingga mereka kembali masuk ke fase ketergantungan finansial seperti saat anak-anak. Perbedaannya adalah saat masih anak-anak, mereka tergantung finansial pada orang tua. Tetapi saat pada fase pensiun, mereka ketergantungan finansial pada anak mereka. Yang menjadi masalah adalah jika karir anak mereka kurang bagus, maka orang tua akan menjadi beban keluarga bagi anaknya. Maukah Anda jadi beban keluarga buat anak Anda? Kondisi yang lain, anak Anda sudah tidak sanggup, membuat terpaksa Anda harus bekerja seadanya di masa tua, walaupun dalam kondisi Anda sudah tidak sehat atau bahkan mengalami sakit. Maka dari itu, tata uang Anda dengan baik di masa muda, dan kalau kurang, cari wealth creation atau penghasilan tambahan. Jangan hidup di zona nyaman, karena masa pensiun Anda sangat tergantung dengan kondisi Anda saat Anda masih produktif. Kemungkinan yang kedua saat masa pensiun, yaitu kehidupan yang stagnan. Mereka yang memiliki post saving seperti dana berjaga-jaga dan dana pensiun, serta memiliki sedikit aset, mereka masih bisa memiliki kondisi finansial yang hampir sama dengan saat mereka bekerja. Walaupun inflasi adalah merupakan musuh daripada mereka. Kenapa? Karena inflasi akan menurunkan nilai mata uang yang sudah mereka kumpulkan bertahun-tahun. Maka dari itu, saat Anda mempersiapkan dana pensiun, Anda juga harus memperhitungkan faktor inflasi. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu inflasi, Anda bisa lihat video saya berjudul The Fed naikkan suku bunga, inflasi tinggi, perang Rusia-Ukraina, kemana arah IHSG. Kemungkinan yang ketiga saat masa pensiun, yaitu happy ending. Mereka pensiun dengan happy ending, yaitu mereka yang sudah memiliki wealth creation, multiple income, dan memiliki aset dari pos investasi. Orang-orang seperti ini sudah mempersiapkan masa pensiunnya dengan baik, dengan menata keuangan, memiliki pos investasi, dan multiple income. Sehingga saat mereka pensiun dan sudah tidak bekerja lagi, mereka tetap mendapatkan uang. Karena mereka tetap mendapatkan uang dari hasil investasi dan multiple income, di mana hasil investasi dan multiple income yang merupakan passive income akan bekerja untuk mereka. Masa pensiun merupakan masa keemasan mereka, di mana mereka bisa memiliki waktu dan memiliki uang untuk menikmati hasil kerja keras mereka saat fase pembelajaran finansial dan saat fase masa produktif. Yang perlu Anda pahami dan perhatikan tentang masa pensiun adalah jika Anda punya uang, maka Anda juga akan memiliki waktu untuk menikmati masa keemasan Anda. Tetapi jika Anda tidak punya uang, maka Anda tidak bisa memiliki waktu juga, karena Anda harus bekerja di masa pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harganya makin hari makin naik, seperti kebutuhan pokok, tagihan listrik, tagihan air, dan lain-lain. Belum lagi kalau Anda sakit, akan muncul biaya tambahan untuk berobat, rumah sakit, dan lain-lain. Jika Anda tidak bekerja, maka Anda akan masuk kembali ke fase ketergantungan finansial, tetapi kepada anak yang akan menjadi beban keluarga anak Anda, atau Anda akan mengalami keterpurukan finansial atau sad ending. Apakah Anda mau mengalami sad ending dan menjadi beban keluarga buat anak-anak Anda?
Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Uang dan Waktu. Pilih mana? Untuk itu, jika Anda ingin pensiun kaya, jika Anda ingin pensiun bisa menikmati masa keemasan Anda, maka Anda harus membuat wealth creation dan melakukan yang terbaik di masa produktif Anda dan melakukan penataan keuangan dengan melakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.